Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin saya Ainun Jaria. Di sini saya dan teman saya Ayu Anissa akan membahas tentang Ikhwanul Muslimin. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai Ikhwanul Muslimin, ada baiknya kita mengenal dulu pendiri dari Ikhwanul Muslimin tersebut, yaitu Hasan al-Banna. Langsung saja kita pada pembahasan biografi Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini merupakan tokoh pemikiran Islam sekaligus dia ini pendiri dari Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna ini lahir di Mesir pada tahun 1906. Beliau meninggal di usia 43 tahun disebabkan oleh pembunuhan. Nis, kamu tahu nggak kondisi keluarga dari Hasan al-Banna ini seperti apa? Yang saya tahu, Hasan al-Banna ini berasal dari keluarga yang terhormat, yang mana kakeknya ini bernama Syekh Abdurrahman yang merupakan seorang pedagang sukses di Syamsiro. Sedangkan ayahnya bernama Syekh Ahmad yang merupakan seorang imam dari mazhab Hambali. Akan tetapi ketika Syekh Abdurrahman yang merupakan kakek dari Hasan al-Banna meninggal, Hasan al-Banna bersama ayahnya Syekh Ahmad berhijrah ke Mahmudiyah. Jadi mereka itu melanjutkan hidupnya itu di Mahmudiyah gitu. Nah, dari yang aku baca, Hasan al-Banna ini punya sekali banyak hobi. Salah satunya dia itu hobi belajar. Dia itu suka sekali menghafal Al-Quran, mengkaji tata bahasa Arab, belajar usul fikih, dan dia itu juga tertarik akan pengetahuan umum. Nah, orang tua Hasan al-Banna ini pendidik beliau dan saudara-saudaranya dengan sangat disiplin. Di rumahnya itu dia juga mempunyai perpustakaan pribadi yang sangat lengkap dan koleksinya itu sangat sekali banyak. Nah, pendidikan dari Hasan al-Banna ini dimulai sejak dia berusia 8-12 tahun. Dia itu juga aktif organisasi. Salah satu organisasi yang pertama kali dia ikuti yaitu organisasi kepemudaan. Oh, jadi Hasan al-Banna ini emang dari kecilnya ini sudah mengikuti organisasi ya? Yeah. Bukan ketika dia mendirikan Ikhwanul Muslimin gitu? Iya, dia sebelumnya sudah aktif organisasi sebelum mendirikan Ikhwanul Muslimin. Nah, selanjutnya si Hasan al-Banna ini melanjutkan studinya di salah satu madrasah. Nah, syaratnya dia itu harus menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi bukannya ketika itu Hasan al-Banna ini belum menghafal 30 juz ya? Tapi kok dia bisa lulus gitu masuk ke madrasah yang dia inginkan, sementara syarat dari madrasah itu harus hafal 30 juz gitu? Nah, dikarenakan dia itu belum menghafal sepenuhnya Al-Quran 30 juz, dia itu diberikan dispensasi untuk menghafalkan atau menyempurnakan Al-Quran selama dia berstudi di sekolah tersebut. Oh, berarti dia mendapatkan dispensasi dari pihak sekolah gitu ya? Yeah. Dan dari yang pernah saya baca, ketika Hasan al-Banna ini memulai pendidikan ketika berumur 8 sampai dengan 12 tahun, Hasan al-Banna ini sudah merasakan bagaimana konteks kehidupan sosial di negara Mesir. Sehingga pada tahun 1914, negara Mesir ini kan sedang dikuasai oleh oleh kolonial Inggris, lagi dijajah oleh Inggris. Jadi Hasan al-Banna ini sudah mungkin, dan ketika dia merasakan bagaimana kehidupan ketika dijajah oleh Inggris, sehingga membuat dia pada tahun 1928 ingin membuat Ikhwanul Muslimin, gerakan Ikhwanul Muslimin yang awalnya hanya ingin menyebarkan nilai Islam, malah menjadi ingin melawan kolonial Inggris gitu. Jadi dia itu ingin agar negara Mesir ini tidak lagi dijajah oleh Inggris gitu. Kamu tahu nggak Non, Ikhwanul Muslimin itu apa sih? Nah, itu apa ya Ikhwanul Muslimin? Yang aku tahu Ikhwanul Muslimin itu gerakan yang dia itu didirikan oleh Hasan al-Banna. Nah, itu seperti apa? Jadi Ikhwanul Muslimin itu merupakan gerakan organisasi tertua terbesar di negara Mesir. Ikhwanul Muslimin ini didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928. Akan tetapi ketika Ikhwanul Muslimin ini didirikan pada tahun 1928, Ikhwanul Muslimin ini tidak langsung mensahkan anggaran dasar dari Ikhwanul Muslimin tersebut. Akan tetapi anggaran dasar dari Ikhwanul Muslimin ini baru didirikan dan disahkan ketika diadakan rapat umum Ikhwanul Muslimin 2 tahun setelah Ikhwanul Muslimin didirikan, yaitu pada tahun 1930. Selanjutnya pada tahun 1932
2 tahun setelah anggaran dasar disahkan, Ikhwanul Muslimin ini baru menyusun sistem administrasi dari Ikhwanul Muslimin tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, Ikhwanul Muslimin ini sudah membuka cabang di beberapa kota yang ada di negara Mesir. Kalau dilihat dari asal katanya atau asal namanya, ya Ikhwan itu kan berarti untuk laki-laki. Apakah Ikhwanul Muslimin ini hanya ditujukan untuk laki-laki saja, atau mungkin Ikhwanul Muslimin ini hanya sebagai nama saja, sehingga ada beberapa anggota yang mungkin saja berasal dari kaum perempuan, atau memang hanya laki-laki saja gitu. Nah, pada awalnya Ikhwanul Muslimin ini diperuntukkan untuk laki-laki. Akan tetapi, sejak pada tahun 1934 mulai dibentuk Divisi Persaudaraan Muslimah. Nah, divisi ini bertujuan untuk para wanita. Selain itu, para anggota dari Ikhwanul Muslimin ini mengklaim bahwa mereka juga menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, Ikhwanul Muslimin ini juga berpolitik, akan tetapi bukan mengikuti politik praktis yang mana tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu gitu kan. Tapi mereka itu berpolitik sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya nih, dari zaman Nabi itu kan waktu menyebarkan agama Islam kan juga berpolitik kan. Jadi Ikhwanul Muslimin ini hanya berpolitik tapi menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, tapi bukan menggunakan politik praktis yang menghalalkan segala cara agar mereka itu bisa merebut kekuasaan Mesir kembali dari penjajah Inggris gitu. Jadi mereka itu hanya menggunakan prinsip-prinsip demokrasi tapi tidak menggunakan politik praktis gitu non. Dan kalau yang pernah aku baca non, katanya Ikhwanul Muslimin itu sampai dengan saat berdirinya sampai dengan tahun 1940-an, Ikhwanul Muslimin itu sudah mempunyai banyak sekali anggota, bahkan mencapai 500.000. Tapi model perekrutannya itu seperti apa sih non? Apakah bagi siapa yang ingin ikut silahkan datang untuk wawancara atau gimana? Kok bisa sampai mencapai 500.000 anggota gitu? Ikhwanul Muslimin ini kan organisasi yang dia itu sudah berjalan sejak lama. Nah, pada tahun 1940-an di Mesir saja dia itu sudah mempunyai anggota sebanyak 500.000. Gimana sih model perekrutannya? Jadi model perekrutannya itu misalnya kita termasuk anggota Ikhwanul Muslimin. Nah, setiap satu anggota ini mengajak 9 orang untuk bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Nah, di saat yang sama pula, Banain Hasan al-Banna ini mendirikan sayap militer Ikhwanul Muslimin yang disebut sebagai aparat khusus. Sayap ini bergabung dengan kekuatan lainnya untuk melawan penjajahan Inggris yang terlibat dalam serangkaian pemboman dan pembunuhan. Tapi dari ada salah satu hasil bacaan saya itu mengatakan bahwa pada tahun 1948 kan setelah mereka mendirikan sayap militer, membuat sayap militer untuk melawan kolonial Inggris, mereka itu kan mencapai tahap kejayaan. Akan tetapi kemudian mereka itu dibukukan oleh Perdana Menteri Mesir pada tahun 1948. Perdana Menterinya itu Muhammad Nasir Fahmi Nakrashi gitu. Jadi mereka itu dibukukan oleh Perdana Menteri Muhammad Fahmi Nakrashi pada tahun 1948. Akan tetapi tidak berapa lama setelah itu Perdana Menteri ini dikabarkan hilang gitu. Setelah Perdana Menteri ini dikabarkan hilang, yang menjadi sasaran tuduhan, yang menjadi tersangka atas penculikan Perdana Menteri ini adalah Ikhwanul Muslimin, karena mereka itu kan habis dibekukan. Mungkin apakah motifnya balas dendam karena dibekukan atau bagaimana? Yang jelas Ikhwanul Muslimin ini menjadi tersangka atas penculikan Perdana Menteri gitu. Akan tetapi Hasan al-Banna ini mengecam bahwa mereka tidak melakukan itu. Hasan al-Banna ini tidak menerima tuduhan itu, dan akhirnya Hasan al-Banna ini ditembak oleh pemerintah Mesir hingga meninggal. Dia itu meninggal pada tanggal 12 Februari tahun 1949. Tapi kan pada saat Hasan al-Banna ini meninggal tanggal 12 Februari tahun 1949, Hasan al-Banna ini kan merupakan pendiri dari Ikhwanul Muslimin sekaligus pemimpin dari Ikhwanul Muslimin. Nah, otomatis ketika Hasan al-Banna meninggal, pemimpin dari Ikhwanul Muslimin ini juga gak ada dong. Apakah Ikhwanul Muslimin bubar atau mungkin mencari pemimpin baru atau bagaimana? Nah, setelah meninggalnya Hasan al-Banna, Ikhwanul Muslimin ini
tidak bubar. Ikhwanul Muslimin ini tetap berjalan, akan tetapi dipimpin oleh Hasan al-Hudaybi. Nah, Hasan al-Hudaybi ini sebelum dia memimpin Ikhwanul Muslimin, dia merupakan seorang jaksa. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1952, saat itu Mesir di bawah pimpinan Muhammad Najib bekerjasama dengan Ikhwanul Muslimin. Dalam perencanaannya, dia itu ingin melengsarkan monarki Raja Al-Faruq pada Revolusi Juli. Nah, tapi nggak semuanya ini setuju untuk melengsarkan Raja Faruq ini. Dikarenakan tujuan Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer. Jadi revolusi ini bersifat monarki karena penguasa yang terbesar pada saat itu berada di tangan raja. Nah, tadi kan aku singgung revolusi Juli dan pelengseran Raja Faruq. Nah, sebenarnya itu apa sih? Kalau dari yang aku baca itu bukan berarti Ikhwanul Muslimin itu tidak setuju untuk melengsarkan Raja Faruq, bukan. Tapi Ikhwanul Muslimin itu tidak setuju untuk bergabung di Revolusi Juli. Jadi Ikhwanul Muslimin itu setuju untuk melengsarkan atau menggulingkan Raja Faruq, tapi tidak setuju untuk ikut ke dalam Revolusi Juli. Kenapa mereka itu ingin menggulingkan Raja Faruq? Jadi sebelum kesana itu Raja Faruq ini merupakan raja termuda, raja Mesir termuda, dan berasal dari keluarga yang kaya raya kan. Jadi Raja Faruq ini terkenal dengan raja yang suka mewah-mewahan, foya-foya. Dan Raja Faruq ini setelah menginjak usia remaja, dewasa, Raja Faruq ini mempunyai kebiasaan mencuri. Jadi ketika dia berkunjung ke Irak, ke Irak kalau nggak salah, dia tuh pernah mencuri pedang adat istiadat milik Raja Irak. Dan tidak hanya itu, Raja Faruq juga suka mencuri hak-hak rakyat gitu, sehingga dia itu seringkali mendapatkan kritikan tentang gaya hidupnya juga, karena gaya hidupnya itu terlalu mewah. Jadi dan untuk Revolusi Juli itu kan ketika di bawah kepemimpinan Louis, dia tuh mengklaim dirinya bahwa dia ini adalah wakil dari Tuhan gitu. Jadi dia tuh menerapkan sistem monarki yang mana segala keputusan atau segala keputusannya itu berada di tangan raja gitu. Jadi mereka itu yang berkuasa itu raja. Yang apapun itu yang kuasanya itu adalah raja. Jadi mereka Ikhwanul Muslimin ini menganggap bahwa Revolusi Juli ini telah disalahgunakan, makanya mereka tidak mau bergabung di Revolusi Juli gitu. Ketika Ikhwanul Muslimin menolak untuk bergabung, Ikhwanul Muslimin ini dibenci lagi oleh pemerintah Mesir gitu. Jadi Jamal Abdul Nasir ini menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin ini kan menolak, berarti dia menolak keinginan dari pemerintah Mesir untuk bergabung, sehingga Ikhwanul Muslimin ini dibenci oleh pemerintah Mesir gitu. Nah, ini setelah sepeninggalnya Hasan al-Hudaybi itu, apakah Ikhwanul Muslimin ini ada penggantinya atau tidak? Atau dibubarkan? Jadi Ikhwanul Muslimin itu tetap masih jalan. Ketika Hasan al-Hudaybi meninggal itu, Ikhwanul Muslimin masih tetap berjalan. Jadi pada tahun 1973, Ikhwanul Muslimin itu dipimpin oleh Umar Tilmisani. Jadi posisi yang harusnya Hasan al-Hudaybi yang menjadi pemimpin Ikhwanul Muslimin digantikan lagi oleh Umar Tilmisani. Dan sampai sekarang Ikhwanul Muslimin itu masih tetap ada. Sampai dengan sekarang Ikhwanul Muslimin itu masih ada, akan tetapi banyak yang menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin itu adalah teroris atau ajaran sesat. Pokoknya tidak seperti yang awal didirikan gitu. Nah, jadi sampai sekarang itu Ikhwanul Muslimin itu tetap berlanjut ya sampai sekarang? Iya, masih ada, tapi dengan anggapan yang berbeda-beda gitu. Mungkin sampai situ aja sharing diskusi kita untuk